Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hamba Allah, jamaah Zuhur yang mulia. Alhamdulillah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita ke hari ini, hari yang ke-14 Rabiul Awal 1443 Hijrah, atau bertepatan dengan 21 Oktober 2021. Bila kita simak kegiatan dan atensi masyarakat menyambut dan mengisi awal Rabiul Awal dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan kajian-kajian seputar hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pahami fenomena dan konstelasi hidup dan kehidupan saat ini dari berbagai aspek, sungguh terasa bagi kita betapa pentingnya kita kembali melakukan kajian literasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di tengah-tengah multi krisis yang kita hadapi sebagai umat atau bangsa, bukan saja krisis ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, bahkan krisis kepemimpinan, tentunya kita berkeyakinan sungguh dengan adanya penggalian, pengkajian, penelusuran tentang hidup dan kehidupan Rasulullah, tentu kita bukan saja bisa merasakan kehadirannya sebagai rahmatan lil alamin, tetapi sekaligus kita akan merasakan bukti bahwasanya Al-Quran benar-benar mampu bukan saja sebagai memberikan motivasi, dorongan dan bimbingan, tapi sekaligus memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Ibu dan bapak, sejarah menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di tengah situasi dan kondisi yang oleh Al-Quran itu dikatakan jahiliyah. Ada dua hal dalam Quran kita temukan, ada hukum jahiliyah, ada peradaban jahiliyah. Nah, bila kita pahami, ternyata pengertian jahiliyah di sini bukan bodoh dalam arti tanpa ilmu pengetahuan, tidak. Dari berbagai referensi kita temukan, jahiliyah di sini adalah peradaban atau kehidupan yang sudah lepas dari nilai-nilai ketuhanan atau ilahiyah. Jadi bukan bodoh dalam pengertian iptek, tidak. Tapi seluruh norma-norma atau yang menjadi pegangan dan rujukan masyarakat waktu itu tidak lagi berasal atau bermuara atau beruru dari yang sifat-sifat ketuhanan, tapi tergantung
oleh selera siapa yang berkuasa, yang berwenang saat itu. Contoh saja persoalan hukum umpamanya. Nah, penerapan hukum di zaman jahiliyah itu bukan berdasarkan norma-norma hukum sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban masyarakat, tidak. Tetapi adalah ditentukan bagaimana selera penguasa-penguasa waktu itu. Kalau di kan beberapa kafilah itu. Kalau di Quraisy ada namanya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahil. Jadi penerapan hukum tergantung mereka. Bagi mereka siapa saja ya, yang melakukan kejahatan, kalau itu berasal dari luar suku dia, luar geng dia, luar kelompok dia, itu disikat habis-habis. Sekalipun kesalahannya, hukumannya, kesalahannya tidak seimbang dengan. Tapi bila mana yang melakukan kesalahan adalah geng dia, kelompok dia, orang dia, itu hukum tidak berfungsi apa-apa. Ini namanya karakter hukum jahiliyah. Jadi kalau yang lain dia berbeda pendapat, itu diburu dan diproses secepat mungkin. Tapi kalau kelompok-kelompok, geng-geng dia, orang-orang dia, itu hukum tumpul. Silakan telusuri kembali bagaimana ya kan penerapan hukum waktu itu. Demikian juga ekonomi sebagai pilar yang cukup penting dalam kehidupan kita. Ekonomi ya, itu lebih yang nonjolnya adalah masalah ribawi. Peredaran uang itu berada pada orang-orang tertentu. Jadi makanya yang kaya semakin mewah, yang miskin semakin marasai. Jadi pemodal itu hanya orang-orang tertentu, dan uang pun berada pada sekali berputar uang tertentu, dan lebih banyak ya berputar di meja judi dan riba. Dan lebih hebat lagi, kekuatan uang waktu itu bisa mengatur orang-orang yang katakanlah melaksanakan bagaimana bentuk hukum. Demikian pula gerakan kekuasaan itu diatur oleh pemodal. Apa maunya hukum diterapkan, bagaimana sistem perpolitikan itu diatur oleh pemodal waktu itu. Maka dikatakan jahiliyah itu. Jahiliyah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Minang itu lebih kurang tuh kacau balau. Kacau balau. Jadi tidak ada norma-norma yang bisa ngatur. Yang ngatur adalah siapa yang berkuasa. Kalau istilah di kampung teman saya di Priaman namanya tuh kacau balau tuh punah gagah. Di punah gagah coba bayangkan. Nah ini. Nah, dalam hal yang demikian, nah bagaimana mengatasi, mencari jalan keluarnya? Nah ini. Kalau dalam konsep keilmuan, kepakaran, orang pasti memulai untuk merubah hukum yang tidak baik itu pasti melalui supremasi hukum. Untuk menata perekonomian pasti ditawarkan mulai bagaimana recovery ekonomi dan perbaikan sistem moneter. Untuk memperbaiki politik kekuasaan yang tidak benar pasti yang ditawarkan orang adalah perbaikan sistem. Mungkin dari yang sebelum kepada demokrasi dan sebagainya. Ternyata bagi Allah enggak. Untuk merubah suasana jahiliyah bukan supremasi hukum dulu, bukan recovery ekonomi, bukan perbaikan sistem, tidak. Tapi apa? Yang dikirim oleh Allah adalah jawabannya surat Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun. Allah utus seorang pemimpin, seorang rasul dari kalanganmu. Gini. Jadi bukan perbaikan sistem. Orangnya dulu, pemimpinnya. Di sini digambarkan pemimpin yang bagaimana? Ayat mengatakan azizun alaihi ma anitum. Pemimpin yang benar-benar merasakan penderitaan, beratnya beban rakyat dan masyarakat. Itu karakternya. Jadi pemimpin yang bukan saja mengandalkan intelijensi, tapi lebih banyak juga masalah ini, hati nurani. Pemimpin yang merasakan penderitaan rakyatlah yang akan bisa mengeluarkan rakyat dari berbagai problema itu. Nonsen ya.
Seorang pemimpin akan bisa memikirkan bagaimana nasib dan penderitaan rakyat manakala dia tidak merasakan hati nuraninya. Ini jelas katanya. Yang kedua kita lihat azizun. Artinya pemimpin yang sangat berkeinginan, diobsesinya, dreamnya, tujuannya bagaimana yang dipimpin ini kuat imannya, kuat ekonominya dan sejahtera. Sehingga sebuah kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, dirancang, diterapkan, bagaimana umat yang dipimpinnya bisa keluar dari kemelut-kemelut yang tadi itu. Di pemimpin yang menginginkan bagaimana akidah umatnya begitu kokoh. Luar biasa. Kemudian ada lagi, bil mu'minina raufur rahim. Pemimpin yang selalu berupaya membangun jembatan hati. Ini kasih sayang. Kasih sayang itu jembatan hati. Bukan pemimpin yang berusaha menciptakan bagaimana clash antara satu kelompok dengan kelompok untuk mempertahankan kekuasaannya, tidak. Tapi pemimpin yang mengharapkan bagaimana soliditas, bagaimana keutuhan itu dibangun dengan kasih sayang, bukan dengan pencitraan. Ini rasanya. Kalau di Minang di sini periksa. Ini kekuatan akal menganalisa dan sebagai tabrisi tidak. Kalau sini mengingat menimbang tapi memutuskan hati nurani. Maka di sini kata orang Minang itu akal. Akal sifatnya membalik. Ya, tak kurang di luar tempi na diate. Itu karakternya. Itu bukan budaya Minang ya. Piutang nyo terima na utang naikkan nyo bayar itu. Kalau nyo salah mau dihukum, dibuang ke parak limau, digantung ke parak pisang masak, itu akal. Makanya bisa cilu. Di balik cilu ada lagi monti kocir macam-macam istilah. Berbeda dengan ini. Ini raso jo pareso. Ini kearifan, hati nurani. Makanya ini dibawa ke sini. Supaya ada sebaliknya. Bagaimana kerja ini nih? Kalau kita bicara, makanya kalau dalam konstitusi dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Coba. Apa itu hikmah? Gali. Apa itu kebijaksanaan? Ada dari sini. Maka di sini kalau di Minang dikatakan bagaimana menggambarkan hikmah itu, kebijaksanaan. Latiak tabang di ladang, inggok di batang bunga rayo. Satiti ayah dalam pinang di situ beranai karayo. Coba. Jadi bagi orang yang punya hati nurani pemimpin, tidak ada kusuk tidak selesai, tidak ada karuan tidak jadi, tidak ada masalah tidak selesai. Jadi artinya oleh Allah dalam merubah kondisi jahiliyah ke yang baik, ternyata yang diprioritaskan adalah pemimpin. Pemimpin yang punya kepemimpinan. Pemimpin saja nggak cukup. Banyak pemimpin yang tidak punya kepemimpinan. Tidak usah. Kenapa? Karena di tangan pemimpin yang baik, sesederhana pun instrumen, aturan dan dia menjadi baik. Tapi di tangan pemimpin yang tidak baik, undang-undang yang baik bisa tidak baik. Pemimpin yang baik nan kusik bisa selesai dirinya. Pemimpin yang tidak baik nan selesai bisa kusik dirinya. Bagi pemimpin yang bekerja ada sinkronisasi antara intelijensi dan hati nurani, insya Allah tidak ada karuan tidak kajaniah. Tapi bagi pemimpin yang bermundakkan ambisi nan janiah nyopa karuannya. Ini jelas. Jadi memperingati Maulid sebenarnya bagaimana kita menggali konsep-konsep baik dalam tataran maupun aplikatif, sehingganya apa? Problema, fenomena, eskalasi, suasana, situasi dan kondisi yang kita punya pegangan, pita kodiora. Makanya kita katakan, kalau ini kita konsisten, kalaulah seluruh konsisten, yakinlah kita akan rasakan siapapun pemimpin akan terasa dia sebagai rahmatal lil alamin. Tapi kalau tidak, apa yang muncul? Bukan masalah yang bisa diselesaikan, tapi dia yang bagian dari masalah. Coba bayangkan kalau pemimpin bagian dari masalah, mungkinkah dia bisa menyelesaikan masalah? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد